Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang menciptakan langit dan bumi, terima kasih untuk setiap pertolongan yang sudah Engkau berikan. Hari ini anak-anak-Mu akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami agar kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat menghayati masa Prapaskah bagi kita sekalian. Kiranya di masa Prapaskah ini kita semakin menghayati dan menghidupi karya pertolongan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Daniel pasal 9 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segala rakyat negeri. Dan tema kita hari ini ialah memberi diri untuk mendoakan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagian kita pasti pernah mendengar pujian yang demikian. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Pujian inilah yang sering disampaikan atau kita dengarkan dalam beberapa proses kehidupan kita. Kalau kita bicara soal doa, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan tentang harapan, yaitu untuk diri kita dan untuk orang lain. Pertanyaannya, seberapa sering kita berdoa untuk orang lain? Melalui waktu-waktu pribadi kita, di saat-saat teduh kita, ataukah kita berdoa untuk orang lain pada saat khotbah atau hanya dalam persekutuan-persekutuan? Karena dengan berdoa kita dapat menyatakan kasih kita kepada orang-orang lain. Hari ini kita bersama akan melihat bagaimana Daniel yang berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel agar Yerusalem lekas dipulihkan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Hari ini saya mengambil ayat yang ketiga sampai yang keenam. Hal ini merupakan hal yang menarik karena kita bisa melihat sikap dan isi dalam doa Daniel. Sikap yang ditunjukkan Daniel terdapat pada ayat yang ketiga, yaitu dia bermohon sambil berpuasa
mengenakan kain kabung serta abu. Dan kemudian dia memuliakan Tuhan di ayat yang keempat. Karena itulah dia menyadari bahwa Tuhan akan memberkati dirinya dan bangsa Israel. Kemudian Daniel barulah mengakui dosa, menyadari bahwa banyak orang melakukan kefasikan, pemberontakan, penyimpangan terhadap perintah yang Tuhan berikan. Setelah itu barulah ia berdoa memohon kepada Tuhan. Permohonan itu dapat kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Itulah cara Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak terburu-buru meminta, tetapi lebih kepada memuliakan, ada pengakuan terhadap keterbatasan diri, barulah dia memohon. Kemudian bagaimana dengan kita saat ini bersama saya juga? Sudahkah kita memberi diri mendoakan orang-orang yang ada di dekat kita maupun yang tidak dekat dengan kita? Apakah kita bersama memiliki waktu berdoa untuk orang tua kita yang dekat ataupun yang jauh, saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Kemudian kita berdoa untuk gereja di mana kita berada, organisasi kita, tempat kerja kita, negara kita. Apakah kita bersama sudah mendoakannya? Bersafaat, berdoa untuk orang lain menjadi hal yang baik bagi kita sekalian dalam masa Prapaskah ini, sehingga kepedulian kita tetap bisa kita nyatakan walaupun tidak ada pertemuan antar kita sekalian, tetapi kita tetap bisa dekat di dalam doa-doa kita. Kiranya Allah membimbing kita dalam setiap doa kita, dalam setiap harapan-harapan kita. Kristus Yesus menuntun kita sekalian. Amin.